Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peranan Sunan Gresik. Yang pertama yaitu biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang lahir pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah adalah nama salah seorang wali Songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Babat Tanah Jawi versi Mainsma menyebutnya Asmarakandi. Mengikuti ucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi berubah menjadi Asmarakandi. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat malah menyebut kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai. Yang kedua yaitu metode dakwah Sunan Gresik. Muhammad Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya terletak di Kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882 Hijriah atau 1419 Masehi, yaitu wafatnya menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Berikut beberapa metode dan sarana dan usaha yang dilakukan Sunan Gresik dalam berdakwah. Satu yaitu mempelajari adat istiadat setempat. Pertama-tama yang dilakukan ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkan dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Yang kedua yaitu membuka warung atau berdagang. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo Manyar di wilayah yang baru ditempati. Yang ketiga yaitu membuka lahan pertanian. Sunan Gresik adalah orang yang ahli dalam pertanian. Beliau mampu memanfaatkan tanah di Jawa yang subur untuk menanam tanaman kebutuhan sehari-hari seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Bahkan beliau merupakan orang pertama yang memiliki gagasan untuk mengalirkan air dari gunung untuk menunjang irigasi lahan pertanian penduduk. Yang keempat yaitu menjadi tabib. Selain handal dalam perdagangan dan pertanian, Sunan Gresik juga cukup piawai dalam menangani masalah kesehatan dengan racikan obat yang dibuat beliau. Hampir seluruh orang yang berobat mendapatkan kesembuhan. Dan kelima yaitu hidup dengan sederhana. Hidup dengan sederhana bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Hidup sederhana menandakan bahwa orang itu tidak tergantung terhadap materi. Orang yang mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap materi akan mencapai kebahagiaan sejati. Yang keenam, menghapus perbedaan kelas atau kasta. Dalam kehidupan masyarakat di wilayah Sunan Gresik tinggal, terdapat kepercayaan masyarakat terhadap perbedaan kelas sosial. Ada masyarakat yang diposisikan kelas sosialnya sebagai masyarakat rendah, tengah, dan tinggi. Oleh karena itu, Sunan Gresik yang jika dilihat dari kepercayaan masyarakat setempat sebagai orang yang memiliki kelas sosial tinggi karena beliau tergolong kaya dan menantu raja, tetapi memposisikan diri sebagai orang yang sederajat dengan siapapun. Yang ketujuh yaitu membangun masjid dan pesantren. Setelah para pengikut Islam semakin banyak, Sunan Gresik mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah, sarana berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Yang kedelapan, mengajarkan Islam dengan mudah.
Dalam mengajarkan Islam pada masyarakat, Sunan Gresik memiliki prinsip mengajarkan ilmu dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Peninggalan yang berikutnya yaitu adalah peninggalan Sunan Gresik. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Sunan Gresik. Yang selanjutnya akan mungkin dijelaskan oleh anggota Humakala yang lain. Mengembangkan agama Islam ini dilakukan sendiri oleh Sunan Ampel. Namun Sunan Ampel ini menugaskan putra-putra dan kerabatnya untuk mendakwakan agama Islam di Pulau Jawa itu juga. Usaha lainnya yang dilakukan oleh Sunan Ampel yakni dengan membumikan Islam sesuai budaya setempat, seperti kepribadian Islam pun diambil dari bahasa-bahasa setempat, sebagai contoh istilah yang sembahyang untuk menggantikan sholat, langgar untuk menggantikan musola, pasa untuk menggantikan saum, neraka untuk menggantikan nar, dan sebagainya. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini memang sangat berbeda dengan wali-wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah dilakukan dengan pembaruan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik dan cendekia dengan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa wali lainnya menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni budaya sebagai media dakwahnya. Namun si Sunan Ampel ini lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual yang memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas, kritis yang diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya, urgentisitas budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan, karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga berhasil membuat ketertarikan sendiri bagi masyarakat. Namun pendekatan kultur dari nilai lebih relevan pada kalangan masyarakat kelas menengah. Metode dari Sunan Ampel ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon pada saat itu telah merosot sampai pada level memprihatinkan. Inilah yang salah satu alasan mengapa Prabu Sri Keruartijaya memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam kepada tingkatan sosial masyarakat. Di Ampel, beliau mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran nilai-nilai Islam untuk menggantikan keyakinan lama. Sekian penjelasan dari saya tentang Sunan Ampel. Ini kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmusnya Rahmajana akan menjelaskan materi di bagian Sunan Ampel. Pertama saya akan menjelaskan dulu biografi dari si Sunan Ampel ini. Sunan Ampel ini bernama lengkap Syed Muhammad Ahli Rahmatullah, yang lahir pada tahun 1401 di Campa. Ia ini adalah seorang wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, seorang wali yang termasuk dalam Wali Songo yang memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya yaitu di Tanah Jawa. Sesudah pindah dari Jawa Timur, ia ini diberi nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel oleh masyarakat setempat. Nama Ampel itu berasal dari nama tempat yang Raden Rahmat ini bermukim, yaitu Ampel Denta, kawasan di Surabaya. Sunan Ampel ini adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama dari Syarmat, Asia Tengah, yang menikahi putri Raja Kamboja, yaitu Dewi Chandrawulan. Dakwah Sunan Ampel pada tahun 1443 Masehi bersama dengan ayah dan saudaranya. Sunan Ampel ini datang ke Pulau Jawa.
kemudian menjadi Bupati Surabaya menggantikan Arya Lembu Suraputra dari mertuanya Arya Teja, membangun keakraban dengan penguasa guna memproses penyebaran Islam dengan cara menikahkan para penyebar Islam dengan penguasa setempat. Selanjutnya, mengganti nilai-nilai keagungan dan menaklukkan yang dianut oleh orang-orang Majapahit yang jika diurai meliputi Adgina, Abigud, Abiguna, Rajas, Niratiasi, dan sebagainya. Beliau ini juga mengubah kebiasaan dan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Antara lain, kita dapat melihat dengan adanya beduk maupun kentongan pada bagian masjid atau musola. Beduk adalah alat yang bunyi-bunyian pada masa itu disukai oleh orang-orang Buddha dan kentongan adalah alat bunyi-bunyian yang disukai oleh orang-orang Hindu. Usaha untuk mengembangkan agama Islam ini dilakukan sendiri oleh Sunan Ampel. Namun Sunan Ampel ini menugaskan putra-putra dan kerabatnya untuk mendakwakan agama Islam di Pulau Jawa itu juga. Usaha lainnya yang dilakukan oleh Sunan Ampel yakni dengan membumikan Islam sesuai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Peranan Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Saya melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra sulung Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Adipati Tuban. Kemudian Sunan Ampel memiliki 2 putra, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Derajat itu atau Syarifuddin adalah adiknya. Adik bungsunya yang bernama Dewi Sarah menikah dengan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang waktu kecil bernama Makhdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Secara silsilah, Sunan Bonang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, dalam serat Darmogandul yang karya sastra tentang runtuhnya Majapahit, ia disebut dengan julukan Sayyid Keramat atau dikatakan sebagai orang keturunan Arab. Lalu Sunan Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo. Sunan Bonang dikenal sebagai juru dakwah yang mumpuni. Ia menguasai fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain-lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan yang banyak dari Sunan Bonang. Meskipun menguasai banyak cabang ilmu agama, tapi Sunan Bonang lebih dikenal dengan lebih kental dengan tasawuf. Hal ini bisa dilihat melalui berbagai karyanya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Suluk Wujil, Suluk Kaderesan, Suluk Khalifah, Suluk Regol, Suluk Wasiat, Suluk Bentur, Gita Suluk Linglung, Gita Suluk Latri, Gita Suluk Ing Ewuh, Suluk Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Sunan Bonang menimba ilmu ke negeri seberang, yaitu di Pasai kepada Syekh Awalul Islam yang merupakan ayah dari Raden Paku dan beberapa ulama lainnya. Setelah mereka belajar di Pasai, maka mereka kembali ke tanah Jawa. Raden Paku juga pernah belajar di Melaka yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam Melayu bahkan menjadi nadi pengajaran dan penyebaran ajaran Islam di Asia Tenggara. Begitu pula
penjaga makam Sunan Bonang yang di Tuban juga mengatakan bahwa Sunan Bonang itu pernah menikah. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dan penjaga makam itu berbeda dengan apa yang disampaikan pada riwayat Sunan Bonang oleh penulis lain. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang menjadi salah satu kontroversi dalam riwayatnya karena ada empat makam yang saat ini dianggap sebagai makam Sunan Bonang. Yang paling masyhur adalah yang ada di Tuban, tepatnya di dekat Masjid Agung Tuban. Yang lainnya adalah di Tambak Keramat Bawean, serta ada juga yang mengatakan di Singkal Kediri yang berada di tepi Sungai Brantas, dan yang terakhir adalah sebuah bukit yang berada di antara Rembang dan Lasem. Baiklah, hanya itulah yang dapat kelompok kami jelaskan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.